臭小破窗之鳖，5个蠢，笑什么笑？走！你的人生，我早晚会去五行天府。师弟，干果。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-473. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 472. Kemarin pertarungan telah dimulai di dalam gua, yang mana ketika mereka ingin mengambil bunga ungu, muncullah sosok buaya laut yang melindungi bunga tersebut dari berbagai ancaman. Berhubung ia adalah binatang suci dengan tingkat kekuatan yang cukup tinggi, jadi melawan binatang ini sangatlah sulit bagi mereka. Meskipun gitu, kelompok Muyun tidaklah takut dan memulai rencana awal yang telah mereka sepakati. Awalnya rencana itu berjalan dengan mulus sampai akhirnya buaya lainnya pun muncul. Ini tentu di luar pikiran mereka. Alhasil pertarungan ini akan jauh lebih sulit. Untung saja di sini ada Bang Muyun, jadi dia memintanya untuk menahan salah satu buaya karena dia akan menghabisinya dalam satu kali serangan saja. Rencana Muyun berjalan lancar. Hanya saja kematian dari buaya laut itu telah membuat marah pasangannya. Tekanan pun mulai dirinya berikan kepada mereka. Melihat rekan-rekannya dalam kesulitan, Shinyi justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil bunga ungu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Shinyi sangatlah percaya diri kalau Muyun tidak akan mampu mengejar dirinya. Namun, meremehkan Muyun merupakan sebuah kesalahan besar. Ketika Shinyi sedang mencoba menghancurkan formasi pertahanan, Muyun langsung saja menghabisinya, hanya dalam satu kali serangan saja. Sampai-sampai Shinyi tidak sempat melawan balik. Dengan begini, bunga ungu pun telah berhasil Muyun dapatkan, dan dirinya masukkan ke dalam sebuah gulungan. Hanya saja masalah mereka tidak berhenti sampai di situ saja, karena buaya laut masih berada di sini. Ling Sui dan juga Xin Suan pun meningkatkan serangan mereka untuk bisa memukul mundur monster tersebut. Sayang sekali mereka tidak sempat menghabisinya karena buaya laut keburu kabur. Tapi ternyata itu hanyalah tipuannya saja, karena buaya laut muncul secara tiba-tiba untuk menyerang Hua Hufeng. Untung saja Muyun bergerak dengan sangat cepat untuk bisa melindunginya. Diselamatkan oleh Abang Muyun, seketika saja membuat Hua Hufeng terkesima kepada kegantengannya. Untuk buaya laut sendiri mencoba pergi dari gua ini, namun dia itu malah berpapasan dengan kelompok 5 hantu yang sedang OTW kemari. Buaya laut ini sama sekali bukanlah masalah bagi mereka, dan pada akhirnya buaya itu pun dikalahkan dengan sangat mudah oleh kelompok 5 hantu. Mereka pun menunjukkan diri ke hadapan Xin Suan dan yang lainnya. Pemimpin ini memberikan pujian kepada mereka karena masih bisa selamat. Tidak mau berbasa-basi, dia pun meminta Muyun untuk kemari dan matilah. Tapi sebelum itu dirinya harus memberikan bunga ungu kepada mereka. Muyun tidaklah takut kepadanya dan menanyakan alasan mereka mencarinya. Pemimpin ini menjelaskan kalau api langit yang Muyun gunakan itu telah membakar habis rambut mereka. Bahkan itu juga hampir memanggang mereka. Jadi atas apa yang dia lakukan, Muyun harus mati apapun yang terjadi. Tapi Muyun hanya senyum-senyum saja. Padahal kondisinya tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Dengan begitu tenang, Muyun pun memberitahu kalau ia bukanlah pelakunya. Sepertinya mereka ini tidak sadar kalau ada orang lain yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Awalnya pemimpin ini tidaklah percaya dengan perkataan Muyun. Sampai akhirnya Muyun pun meminta dia untuk melakukan pemeriksaan. Lou pun diutus untuk memeriksa sesuatu di belakang mereka. 不为难你们，无鬼！紫气杨花，交出来，都炸起来了！哼，你个臭小，破窗之鳖，5个蠢，笑什么笑？走！
Pemimpin ini berjanji jika Muyun sampai berbohong, maka dia sama saja dengan membangunkan harimau yang telah lama tertidur. Karena mereka berempat pasti dengan mudah mengalahkannya. Tapi Muyun seketika saja menghabisi rekannya itu dalam satu kali serangan saja, yang membuat pemimpin kelompok 5 hantu menjadi begitu terkejut. Begitu pula dengan Shinsuan dan yang lainnya. Perbuatan Muyun langsung dibalas oleh kelompok 5 hantu. Tapi rekan-rekan Muyun tidak tinggal diam dan akan membantunya. Hanya saja pertarungan mereka harus terhenti dulu, sebab 2 murid dari Istana 5 Elemen telah datang. Shinsuan dan yang lainnya tahu betul kalau mereka berdua adalah murid langsung dari Wuxing Tianfu. Pria bernama Yan Buyi awalnya adalah murid dari Pavilion Xianyan, tapi kini dia sudah bergabung dengan Istana 5 Elemen. Bagi Hua Hufang, mereka berdua adalah orang yang bermasalah. Sedangkan Muyun sendiri meminta kelompok 5 hantu untuk sadar kalau merekalah yang sedang diburu. Pemimpin ini pun menanyakan saudara kelimanya, tapi sayang sekali Yan Buyi sudah menghabisinya. Mendengar hal tersebut, kedua rekannya pun mencoba membalas dendam, tapi langsung diperingati oleh pemimpin mereka. Karena bagaimanapun mereka itu adalah 2 murid dari Wuxing Tianfu. 挺热闹呀。一系弟子，而这言不易。虎弟呢？你找死！你看，猎人 Jika sampai membuat masalah, maka ini sama saja dengan memperburuk kondisi mereka. Wuxing Xuan mengajak mereka untuk mengalahkan kelompok Muyun, karena bagaimanapun tujuan mereka sama. Pemimpin 5 hantu setuju karena dia hanya menginginkan nyawa Muyun saja. Sedangkan Xuan Wuxin dan Yan Buyi menginginkan api langit miliknya. Muyun meminta mereka untuk mengambilnya sendiri, itu pun jika mereka berani. Wuxing Xuan meminta rekan-rekan Muyun untuk pergi karena urusan mereka hanya dengan Muyun saja. Mendengar perkataannya, Shinsuan dan yang lainnya sepertinya akan pergi. Sedangkan Hua Hufeng memilih untuk tetap berada di sisi Muyun. Ia tidaklah mempermasalahkan jika mereka pergi. Shinsuan meminta maaf karena bagaimanapun dia sedang menunggu keputusan dari Istana 5 Elemen. Jadi ia tidaklah bisa ikut campur dalam pertarungan mereka. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Tapi sebelum pergi, Shinsuan malah meminta buah ungu dan buahnya kepada Muyun. Alhasil Muyun pun memperlihatkan hal tersebut dan mengejutkan mereka semua, karena buah ini sedang berada tepat di hadapan mereka. Tapi ketika itu juga Muyun langsung melahap buah tersebut karena bagaimanapun ini sangatlah dirinya butuhkan. Tentu tidakkan Muyun telah membuat Shinsuan marah besar kepadanya. 你的人生，我早晚会去五行天府。师弟，糖果。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan begitu jelas kalau Xuan Wuxin dikalahkan dengan begitu mudah oleh Muyun, yang sepertinya orang-orang lainnya juga telah Muyun kalahkan. Xuan Wuxin menjadi begitu ketakutan setelah melihat kekuatan yang Muyun miliki. Ia bahkan sampai memohon untuk bisa diampuni. Selain itu dirinya juga bisa menjamin jika Muyun mengampuni hidupnya, maka dia akan membawanya ke Istana 5 Elemen. Karena bagaimanapun dia adalah murid langsung. Hanya saja Muyun tidaklah terlalu tertarik dan langsung menghabisinya. 那是我五行天赋，我有五行天赋有此阵法，还有什么想知道吗？我说。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.